وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sakwin Mas'ud. Kembali lagi bersama saya Adam Nugroho Haji. Pada kesempatan kali ini pada program Q&A bersama Mudrol Mahat, kita akan sedikit menanyakan tentang Mahat ini dan juga mungkin tentang beliau. Langsung aja kita samperin. Assalamualaikum, kaifa haluk ya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah bikhair. Anta? Anu khair. Jadi gini Ustaz, Anak tuh pengen nanya tentang beberapa hal. Soalnya memang bikin anak penasaran juga, mungkin penonton-penonton juga ada penasaran apa enggak gue waktunya. Itu yang muncul di pertanyaan anak itu, kenapa nama setingkat SMA di sini itu ya Ia'dad Muhafizin atau Ia'dad Muhafizat untuk perempuan, tidak yang seperti sekolah-sekolah lain seperti Aliyah atau yang sejenisnya lah gitu. Baik. Jadi ceritanya ma'had kita itu kan dulunya dia berawal dari jenjang TAUD atau TK dan MI jenjang SD. Baru setelah itu ke jenjang SMP ya, dan baru 1 atau 2 tahun ini kita membuka jenjang SMA. Nah, kenapa kita memutuskan jenjang SMA? Karena pertimbangan yang paling besar waktu itu adalah kebutuhan kita kepada pengajar Al-Quran yang berkualitas, yang standarnya itu cocok dengan kita. Gitu. Jadi sekitar tahun 2022 kita itu menyeleksi calon-calon guru dari guru Al-Quran ya, yang kita sebut di sini muhafidh atau muhafidhah ya, yang mengajar tahfidzul Quran. Itu sekitar 30 ustazah. Ya, 30 calon guru Al-Quran dari akhwat gitu. Nah, terus terang yang masuk di standar kita untuk mengajarkan Al-Quran dengan bacaan yang baik, yang salimah, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, makharijul huruf seperti itu, bilangannya sangat sedikit. Jadi intinya kita merasa agak sulit nih mencari yang sesuai dengan standar yang kita miliki. Padahal kita menyaring atau yang mendaftar untuk menjadi guru itu dari berbagai pondok pesantren tahfidzul Quran juga. Gitu. Nah, akhirnya kita memutuskan ya sudah coba kita buat kaderisasi pengajar Al-Quran saja. Gitu. Supaya nanti ketika sudah selesai dari masa belajar 2 tahun, tahun berikutnya bisa mengabdi atau berkhidmah mengajar di ma'had kita, entah itu jenjang TAUD-nya atau jenjang MI-nya atau jenjang SMP-nya. Jadi memang kita namanya juga i'dadul muhafizin wal muhafizat. Jadi kaderisasi pengajar Al-Quran laki-laki dan pengajar Al-Quran perempuan. Nah, kenapa kita putuskan ini setingkat SMA juga? Karena ya sebagai lanjutan dari anak-anak SMP di kita ini yang mau melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tapi sebetulnya sebetulnya i'dadul muhafizin wal muhafizat itu untuk jenjang SMA atau yang sudah lulus SMA juga bisa. Gitu. Intinya kita kaderisasi pengajar Al-Quran, jadi pengajar Al-Quran jadi memang lebih fokus di tahfidzul Quran meskipun tetap ada jelas pelajaran-pelajaran lain baik diniyah ataupun umum buat yang belum lulus SMA. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk setelah jenjang SMA-nya gitu kan otomatis bisa jadi guru tuh katanya untuk ngajar-ngajar. Berarti kayak gitu mereka juga dapat gaji gitu. Insya Allah namanya khidmah di pondok-pondok manapun itu juga dapat mukafaah namanya ya. Namanya gaji, hanya memang tidak sama dengan guru-guru yang lain. Gitu. Yang namanya mukafaah untuk khidmah. Seperti itu. Jadi tetap dapat haknya insya Allah. Gitu. Ya. Makanya di sini itu sistemnya dengan akad. Jadi untuk jenjang IM atau i'dad muhafizin wal muhafizat yang program beasiswa, kita pakai akad wajib selesai 3 tahun untuk yang beasiswa parsial dan 4 tahun untuk yang beasiswa full. Gitu. Jadi di 2 tahun pertama mereka betul-betul harus selesai targetnya 30 juz mutqin,
sampai level 3 bahkan, ya. Kan kita kan ada 3 level ya. Kemudian di tahun ketiganya yang parsial itu mengajar selama 1 tahun, kalau yang full itu mengajar selama 2 tahun. Yang beasiswa full mengajar selama 2 tahun. Jadi wajib untuk santri jenjang IM yang dapat beasiswa itu menyelesaikan programnya sesuai dengan yang pilihan, entah 3 tahun, entah 4 tahun, ya, karena memang pembiayaan dari beasiswa tersebut itu memang murni dari ma'had, tidak ada dari donatur yang lain. Jadi murni dari ma'had, makanya kita mengharapkan timbal balik, yaitu berupa pengabdian atau khidmah ketika mereka sudah selesai, ya mereka bantu mengajar dengan mukafaah yang lebih sedikit daripada guru-guru yang lain. Itu tetap juga dapat makan atau tempat tinggal dari pondok ini Oh, juga. jelas. Segala fasilitas sama semua dengan guru-guru, ya. Tapi di tahun ketiga itu sebetulnya mereka masih setengah murid, setengah guru, gitu. Jadi mereka tetap ada belajarnya di tahun ketiga itu, ada belajarnya untuk yang belum dapat ijazah paket C ya, pelajaran umum, ataupun ada tambahan pelajaran diniyah. Tapi untuk tahfidnya di tahun ketiga, yang program beasiswa ini sudah mengajar dan dapat mukafaah dari situ. Gitu kurang lebih. Kalau untuk keunggulan program tahfidz yang ada di pondok ini gitu, Ustaz, sampai bikin SMA itu bisa ngajar, itu seperti apa gitu? Baik, jadi keunggulan program tahfidz di ma'had kita ini, ya insya Allah. Jadi dimulai dari jenjang MI-nya, kita sudah memakai namanya metode Saku Ibnu Mas'ud. Gitu. Nah, jadi Saku Ibnu Mas'ud ini metode yang targetnya adalah santri bisa itqon atau mutqin sampai 3 level itqon. Level itqon yang pertama, dia bisa tasmi' kamil 30 juz plus tes acak. Yang level 2, dia setelah level 1 selesai, dia bisa menghafalkan letak ayat dan nomor halaman. Level 3-nya bahkan sampai nomor ayat. Antum juga tahu kan beberapa teman-teman antum sedang menjalani level 3 dan sudah cukup banyak yang bisa sampai level 2. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita memiliki metode khusus yang bisa membuat santri itu itqon, ya, sampai bahkan insya Allah hafal nomor ayat gitu. Ya. Kemudian tidak hanya itu, ada 2 hal lagi yang membuat insya Allah tahfidz kita itu unggul. Yang kedua, setelah nomor 1 tadi metode Saku bin Mas'ud, yang kedua adalah kita memiliki guru-guru yang memang kita saring, ya, secara selektif, dan guru ini kompeten dan juga disiplin. Ya, antum bisa lihat di yang antum merasakan sendiri, ya kan? Ketika waktu tahfidz kan nggak pernah antum di satu waktu tahfidz nggak ada gurunya. Kalaupun guru antum lagi nggak ada, pasti antum dapat guru yang lain, gitu kan? Otomatis tidak ada, insya Allah, waktu kosong di waktu halakoh ataupun waktu pelajaran. Mungkin kalau waktu pelajaran kadang pernah ya? Pernah tat, Berapa kali? cuman sekali karena katanya bebas dan libur. Ya. Kalaupun sebetulnya di waktu pelajaran itu ada sistem penggantian. Mungkin waktu itu lagi ada sesuatu yang tidak ada, jadi tidak ada penggantinya. Tapi kita sudah punya sistem gitu. Jadi kalau guru halakoh sedang berhalangan, ada penggantinya. Guru pelajaran sedang berhalangan, ada penggantinya. Gitu. Nah, terkait guru ini kan merupakan salah satu unsur penting dalam kesuksesan seorang santri. Ketika guru tersebut disiplin, ya, guru tersebut mengajar dengan baik, ya, guru tersebut membimbing santrinya dengan baik, maka insya Allah hasil dari santrinya juga insya Allah akan baik. Gitu. Jadi kita mengedepankan sisi itu, guru harus disiplin, dan juga ketika masuk ke sini kita selektif. Lulusan-lulusan ma'had yang memang bacaannya bagus dan hafalannya kuat, kita pilih yang seperti itu, insya Allah. Kemudian poin yang ketiga, ya, yang barangkali yang poin 2 dan 3 ini memang banyak dilakukan oleh ma'had lain juga sebetulnya. Tapi kita sangat menekankan di poin-poin ini, yaitu kita lebih mengedepankan kualitas hafalan dibandingkan kuantitasnya. Makanya kita kan ada yang namanya sistem ujian kenaikan juz, betul? Ada ujian kenaikan juz per juz, ada per 5 juz, per 10 juz, per 30 juz. Seperti itu. Yang antum rasakan sendiri bagaimana ketatnya
untuk lolos ujian kenaikan juz tersebut. Betul kan? Kurang lebih itu 3 poin keunggulan tahfidz di Mahat ini. Jadi kalau misalnya misalnya ada guru gitu nggak masuk, itu harus diganti lagi yang lain. Jadi itu otomatis santri itu emang fokus banget di halakoh gitu, Ustaz. Nggak boleh dikit gitu, maksudnya kayak selengah sedikit. Ya, secara umum kan kita harus kita menyampaikan kepada santri waktunya halakoh ya untuk halakoh, waktunya pelajaran untuk pelajaran, waktu istirahat pun kalian banyak. Kan seperti itu, ya kan? Jadi di waktu halakoh ya harus fokus kepada tahfidzul Quran untuk mencapai target. Jadi nggak ada gitu yang ngebolehin waktu, jadi untuk halakoh malah dibuat main, nggak buat pelajaran, buat tidur gitu. Kalau antum sendiri lihat masih ada juga kayak gitu sebetulnya. Tapi kan yang penting adalah bagaimana ustadz itu ketika ada yang main ya harus ada peneguran, harus ada hukuman ketika sudah berlebihan seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Terus nih Tat, pondok ini punya cabang nggak sih? Kan Anda dengar tuh di luar sana tuh ada pondok Ibnu Mas'ud juga tuh di Bogor, di Kulon Progo, yang lain-lainnya. Oh iya, jadi untuk sekarang ini cabang belum ada, ya, karena kita termasuk mahat baru sebetulnya. MI-nya dari 2016, MI dan TK-nya, MI dan taudnya. Kalau SMP-nya dari 2019, SMA-nya baru atau IM-nya baru dari 2022 dan 2023 untuk yang ikhwannya kan. Ya. Jadi kalau cabang memang kita belum memikirkan sampai sana. Kita fokus di pengembangan apa yang ada di sini dulu. Kita fokus di pengembangan yang ada di sini dulu. Nah, tapi terkait afiliasi, ya, Yayasan Sahabat Quran Yogyakarta, yayasan yang menaungi Ma'had ini, itu terafiliasi dengan Yayasan Sahabat Quran yang ada di Bogor sana. Itu memang namanya Yayasan Sahabat Quran dan punya ma'had namanya Islamic Center Wadi Mubarak. Nah itu di sana kita memang untuk jenjang taud dan MI-nya kita memakai nama Sahabat Quran di situ, artinya kita mengambil kurikulum tahsin ya, dan tahfizul Qurannya dari Wadi Mubarak. Meskipun untuk tahfizul Qurannya jenjang MI kita punya metode sendiri ya, tapi secara umum beberapa pelajaran seperti tarbiyah, ya, tuhfatul atfal, ya, dan juga tahsin metode at-tibyan, itu kita mengambil dari Islamic Center Wadi Mubarak tadi, gitu. Ya, makanya nama kita adalah Saku Ibnu Mas'ud. Ya, kalau antum lihat di Bogor barangkali, di Kulon Progo dan di banyak tempat lain, Ibnu Mas'ud itu nggak ada sakunya. Jadi kalau kita Sahabat Quran Ibnu Mas'ud, bukan hanya Ibnu Mas'ud saja. Gitu. Jadi lengkap Sahabat Quran, Ibnu Mas'ud atau disingkat Saku Ibnu Mas'ud. Gitu. Nah, adapun soal nama Ibnu Mas'ud sendiri, tentu supaya santri-santri penghafal Al-Quran itu mencontoh Abdullah bin Mas'ud seperti itu. Dan itu kan nggak masalah. Gitu. Ya. Seperti antum lihat Mahat Imam Syafi'i kan banyak tuh nama Mahat Imam Syafi'i. Mahat apa lagi kira-kira? Yang antum tahu Ibnu Abbas banyak kan, ya, kurang lebih seperti itu, dan itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah kita mengambil nama dari para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama, kurang lebih seperti itu. Tapi intinya nama kita Saku Ibnu Mas'ud, lebih seperti itu. Oke, syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Terima kasih atas jawaban-jawabannya tadi ya Ustaz. Oke pemirsa, terima kasih sudah nonton. Berikut tadi pertanyaan dan juga jawaban-jawaban yang mungkin kita sebelumnya belum tahu teman-teman ya. Episode kali ini cukup sampai di sini. Kita sampai ketemu lagi di episode setelah-setelahnya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.